Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami tim media pembelajaran digital, Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, yang beranggotakan Yosep Sunandar dan Revania Risang Ayu, bersama dosen pembimbing Ibu Rifaatul Maulidah, SPD MPFIS. Melalui video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai usaha dan energi. Usaha dan energi merupakan materi kelas 10 yang termuat dalam KD 3.9 dan KD 4.9. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu siswa dapat mengetahui konsep usaha dan energi, siswa dapat menentukan jenis-jenis energi, siswa dapat menguraikan hubungan usaha dan energi, siswa dapat menjelaskan hukum kekekalan energi mekanik. Sebelumnya teman-teman pasti pernah kan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya? Dan pasti pernah juga kan melihat pesawat yang terbang di ketinggian? Apakah teman-teman menyadari bahwa peristiwa itu melibatkan usaha dan energi? Sebenarnya, apa sih usaha dan energi yang sering kita dengar dalam ilmu fisika? Lalu, apa saja bentuk-bentuk dari energi yang jarang kita sadari? Dan bagaimana hubungan energi dengan usaha? Agar lebih paham, yuk kita bahas sama-sama. Usaha adalah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha disimbolkan dengan huruf W dan mempunyai satuan joule atau kilogram meter per sekon kuadrat. Syarat adanya usaha yaitu harus adanya gaya yang diberikan dan perubahan posisi benda. Apabila tidak ada gaya atau tidak ada perpindahan, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai usaha. Secara matematis, usaha dituliskan sebagai hasil perkalian gaya dengan perpindahannya, atau dapat ditulis W sama dengan F kali S. Jika gaya atau perpindahan bernilai 0, maka usahanya juga akan bernilai 0. Misalnya, kita memindahkan meja sejauh 5 meter dengan gaya dorongan sebesar 10 Newton. Maka besar usaha yang dilakukan adalah hasil perkalian gaya dengan perpindahannya, yaitu sebesar 50 Joule. Contoh lain, kita mendorong tembok dengan gaya dorongan sebesar 10 Newton. Namun ternyata tembok tidak bergerak. Maka besar usahanya adalah hasil perkalian gaya dengan perpindahannya, yaitu sama dengan 0 atau dapat dikatakan tidak melakukan usaha. Sekarang sudah paham kan apa itu usaha? Lalu bagaimana caranya kita melakukan usaha? Untuk melakukan usaha, kita memerlukan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi disimbolkan dengan huruf E dan juga mempunyai satuan joule atau kilogram meter per sekon kuadrat. Energi ada beberapa bentuk. Namun pada pembahasan ini, kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis energi tersebut? Energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang mempunyai ketinggian tertentu. Energi potensial dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Secara matematis, energi potensial dituliskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial, M adalah massa, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Semakin tinggi kedudukan benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Contohnya, terdapat buah kelapa bermassa 3 kg yang berada di ketinggian 7 meter dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka energi potensialnya adalah hasil kali massa, percepatan gravitasi, dan ketinggiannya, yaitu sebesar 210 Joule. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda bergerak atau benda yang mempunyai kecepatan. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda.
Secara matematis, energi kinetik dituliskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Semakin cepat pergerakan benda, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Contohnya, terdapat mobil bermassa 100 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka energi kinetiknya yaitu setengah dikali massa dikali kuadrat kecepatan, yaitu sebesar 5.000 Joule. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Secara matematis, energi mekanik dituliskan sebagai penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Singkatnya, dari ketiga jenis energi tersebut, energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian benda, energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan benda, dan energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Kita sudah membahas usaha dan energi. Lalu bagaimana hubungan antara usaha dengan energi? Usaha juga dapat didefinisikan sebagai perubahan energi, baik itu energi potensial maupun energi kinetik. Hubungan usaha dengan energi potensial yaitu ketika suatu benda mengalami perubahan ketinggian, maka usahanya adalah selisih antara energi potensialnya. Misalnya, suatu benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 5 meter, kemudian berubah ketinggiannya menjadi 2 meter dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka usahanya adalah selisih dari energi potensialnya, yaitu energi potensial awal sebesar 100 Joule dikurangi energi potensial akhir sebesar 40 Joule. Sehingga usahanya sebesar 60 Joule. Hubungan usaha dengan energi kinetik yaitu ketika suatu benda mengalami perubahan kecepatan, usaha adalah selisih antara energi kinetiknya. Misalnya, sebuah mobil bermassa 100 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian kecepatannya berubah menjadi 4 meter per sekon. Maka usahanya adalah selisih energi kinetiknya, yaitu energi kinetik awal sebesar 1.800 Joule dikurangi energi kinetik akhir sebesar 800 Joule. Sehingga usahanya sebesar 1.000 Joule. Tahukah teman-teman bahwa ada hal menarik tentang energi? Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Namun ternyata energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pernyataan inilah yang sering disebut sebagai hukum kekekalan energi. Kekekalan energi berlaku pada energi mekanik. Energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda besarnya akan selalu sama di setiap titik dan di setiap keadaan. Misalnya, kita perhatikan benda yang jatuh. Ketika benda berada pada ketinggian tertentu, benda hanya mempunyai energi potensial, sedangkan energi kinetiknya nol karena benda tersebut diam. Seiring dengan gerak jatuh bebas, ketinggian benda akan semakin berkurang. Benda menjadi mempunyai energi kinetik dari kecepatan geraknya. Pada saat menyentuh tanah, maka energi potensialnya menjadi nol. Karena sekarang benda tidak mempunyai ketinggian, benda hanya mempunyai energi kinetik. Jadi inilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan kita tentang usaha dan energi, jenis-jenis energi, hubungan usaha dengan energi, dan hukum kekekalan energi mekanik. Sekarang sudah paham kan tentang materi kita pada video ini? Pesan dari kami, tetap jaga semangat ya untuk belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.